Oke, selamat sore Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Teman-teman, selamat datang di webinar pada hari ini. Di tengah-tengah kita juga sudah ada Coach Dr. Ira. Selamat datang, Dr. Ira. Dan ada Coach Paul juga, ada Coach Wiwin, dan teman-teman semua nih, selamat sore semuanya. Mungkin ada yang masih berpuasa ya. Insya Allah masih berpuasa dan mungkin atau ada yang mau siap-siap udah mau mudik nih, tapi masih semangat untuk menghadiri webinar pada sore hari ini. Oke, sebelumnya saya izin untuk record dulu sebentar, sudah di record ya. Aduh, ini stop share dulu di sini. Stop dulu izin di. Oke, sudah ya. Oke, Bapak Ibu semuanya dan teman-teman semua, selamat datang pada webinar di bersama Coach Dokter Ira. Webinar apakah hati Anda benar-benar sudah memaafkan diri sendiri, gitu ya? Dan di sini tuh momentumnya pas banget karena kita akan menghadapi Idul Fitri nih. Sebelum kita bisa memaafkan orang lain, jangan-jangan kita belum memaafkan diri sendiri, gitu ya. Nah, sore hari ini Coach Dokter Ira bakal bahas tuntas bagaimana itu nanti kita bisa memaafkan diri sendiri dengan forgiveness terapi gitu ya dok ya. Oke, nah teman-teman Betul. di sini sudah hadir ada Coach Dokter Ira, beliau adalah seorang dokter, kemudian medical hypnotherapist dan seorang life or career coaching juga. Dan saat ini beliau juga sedang ini ya, apa namanya, nggak hanya hipnoterapi aja, tapi ada life coaching. Jadi teman-teman yang butuh untuk apa namanya, layanan kesehatan mental itu bisa dengan Coach Dokter Ira, seperti itu. Nah, hari ini mungkin spesial juga ya, karena di sore hari ini kita sambil ngabuburit nih, mudah-mudahan teman-teman juga masih semangat semuanya, dan bagaimana kita bisa memaafkan diri sendiri dulu sebelum kita nanti lebaran mau memaafkan orang lain gitu. Oke, kalau gitu untuk waktu dan layar kepada Coach Dokter Ira, kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Meta. Izin teman-teman bisa share screen dulu Kak Meta, boleh dibantu? Ya, selamat sore. Sebelum kita mulai, mungkin kita awali hening sejenak. Kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan diberi kelancaran bagi yang beribadah puasa Ramadan, diberi kelancaran dan dilancarkan wifi-nya, dilancarkan kegiatan kita sore ini jelang berbuka puasa. Hening untuk berdoa, dipersilakan berdasarkan keyakinan masing-masing. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat sore. Salam sehat dan bahagia untuk kita semua juga. Perkenalkan saya Dr. Ira. Pada kesempatan ini saya akan membahas ya temanya medical hypnotherapy dan approach in forgiveness therapy. Proses memaafkan dan pemulihan emosi. Materi ini saya susun untuk menjawab ya satu pertanyaan penting. Mengapa luka emosi tidak selesai? Kadang tidak hanya terasa di hati, ya tidak hanya terasa di hati, tapi juga muncul sebagai keluhan bahkan di tubuh ya. Menjelang momentum memaafkan, nanti di hari raya suasana Idul Fitri gitu kan, bahkan nanti di halal bihalal kita sering mendengar ajakan untuk saling memaafkan tentunya. Namun dalam praktiknya, memaafkan bukan hanya soal kata-kata. Maaf lahir batin ya, mohon maafkan saya ya, lahir dan batin ya, gitu ya. Banyak orang yang bilang katanya, saya sudah mencoba memaafkan. Hati saya kok merasanya beda ya, rasanya berat ya. Tubuh saya kok masih ada respon, ada reaksi, ada sesuatu ya. Dan
Emosi, kadang-kadang emosi mungkin ada marah, ada emosi yang tidak bisa dijelaskan, namun terasa berat itu seperti muncul kembali, gitu kan? Nah, di sini kita perlu memahami bahwa proses memaafkan kadang tidak cukup hanya di level pikiran sadar, ya, tapi juga perlu menyentuh ke lapisan emosi yang lebih dalam. Dan dari sinilah pendekatan medis saya akan membawa ke mind body dan hipnoterapi menjadi relevan untuk kita bahas. Oke, kita mulai di slide pertama. Silakan, Kak Meta. Oke, di sini ya, mengapa luka emosional menjadi keluhan fisik? Oke, kemudian dalam praktik klinik, seorang dokter maupun tenaga medis, tenaga kesehatan, ibu bidan mungkin ya. Nah, di ruang praktiknya uh, atau kalau ketemu sama dokter, kliennya atau pasiennya bilang, "Dok, saya sudah periksa, tapi hasilnya normal aja." Mungkin dia dari dokter yang lain. Mungkin dia sudah periksa laboratorium, sudah periksa pemeriksaan penunjang. Jadi dikatakan semuanya normal. Terus kemudian dibilang lagi, "Tapi saya ada keluhan sakit kepala yang berulang, kemudian ada lambung ya, saluran cerna tidak nyaman atau bahkan perih, kemudian dada terasa sesak, bahkan mungkin ada rasa keluhan di jantung ya, berdebar atau rasa berat gitu kan. Terus kemudian bisa mengganggu juga sulit tidur atau badannya ngerasa cepat capek gitu ya. Nah, saya hanya sharing saja di sini. Kadang-kadang ada pasien seperti itu, dan tidak jarang pasien sudah berobat, sudah diperiksa bahkan, dan hasil medisnya normal, tapi keluhannya tetap ada, gitu kan? Nah, slide ini menampilkan contoh keluhan semacam ini dan mengaitkannya dengan kondisi yang dalam dunia medis dikenal dengan yang namanya psikosomatis. Sebentar. Oke. Ini ya, psikosomatis. Oke ya, ini psikosomatisnya. Kemudian kondisi ini bukan berarti keluhannya dibikin-bikin oleh klien atau pasien ya. Justru keluhannya nyata ya, dirasakan sungguh-sungguh oleh tubuhnya, dan hanya saja pada sebagian kasus memang ada komponen stres emosional yang terjadi yang ikut berperan dalam munculnya gejala atau bahkan mungkin memperberat gejala yang ada. Jadi ketika seseorang datang dengan keluhan fisik yang berulang tanpa ditemukan gangguan organik yang cukup menjelaskan keluhannya, kita perlu membuka kemungkinan bahwa tubuh sedang berbicara. Oke, tubuh sedang berbicara tentang apa? Tentang emosi yang belum selesai dalam hal ini. Oke. Nanti teman-teman kalau ada pertanyaan bisa diskusi kita ya, bisa di kolom chat ditulis terlebih dahulu. Oke, next slide, Meta. Slide berikutnya. Bentar. Meta, slide berikutnya. Oke. Ups, keluar. Oke, baik. Ya, slide berikutnya sudah muncul. Baik. Oke, kita lanjutkan ya. Oke. Nah, di slide ini menggambarkan satu alur yang sederhana. Ya, di sini saya beri tanda dulu. Oke, ada pengalaman emosional. Ya, ada pengalaman emosional yang menyakitkan, yang memicu aktivasi dari stres.
ya. Kemudian selanjutnya ada ketegangan di tubuh klien atau pasien gitu ya. Terus kemudian ada keluhan fisik ya, keluhan fisik atau psikosomatis gitu ya. Ini ditunjukkan jelas pada halaman ini yang menjelaskan hubungan pengalaman emosional yang di atas ya ke ketegangan tubuh atau adanya keluhan di tubuh gitu kan. Pada halaman ini menjelaskan hubungan pengalaman emosional sekali lagi dengan adanya keluhan fisik di tubuh. Artinya tubuh dan emosi tidak berjalan sendiri-sendiri, tidak masing-masing. Ketika seseorang yang menyimpan kecewa, sedih, takut, dan rasa tidak adil dalam waktu lama, ya, maka sistem tubuh ini bisa melakukan apa namanya, mengeluarkan alarmnya, ya, karena sistem tubuh ini tetap aktif, teman-teman. Bila berlangsung terus-menerus, tubuh mulai menunjukkan efeknya, dampaknya, gitu ya. Karena itu dalam pendekatan yang lebih holistik, yang utuh menyeluruh, kita tidak hanya bertanya bagian mana yang sakit sebagai terapis atau sebagai dokter, bagian mana yang sakit, tapi juga ada pengalaman emosional apa, ya. Ada pengalaman apa nih yang terasa membebani hati, kondisi diri, ya. Itu perlu kita tanyakan untuk dari sisi emosionalnya, oke, atau psikologinya. Oke. Baik, berikutnya Kameta bisa dilanjutkan. Baik, saya hapus dulu ya. Oke. Baik, berikutnya adalah mengenai memori sadar. Kita coba eh, apa namanya ini bicarakan mengenai memori sadar gitu ya. Nah, di memori sadar ini ada juga yang namanya memori emosional dalam hal ini. Memori sadar ini berkaitan dengan apa di sini disampaikan fakta ya, ada fakta dan kejadian ya. Oke. Nah, ada fakta dan kejadian di memori sadar gitu kan. Terus kemudian di sini juga sesuatu fakta kejadian ini bisa diulang ceritanya, bisa di-recall kembali pengalamannya. Sedangkan di memori emosional yang di sebelahnya ini adalah berkaitan dengan respon emosi yang munculnya otomatis, automatically ya, secara nggak sadar dia muncul nih memori emosional ini, respon emosinya gitu kan ya. Bahkan ini artinya tidak disadari oleh kita atau oleh yang bersangkutan ya. Jadi bisa muncul tanpa disadari. Ya, ini reaksi tubuh yang sifatnya otomatis gitu kan. Jadi slide ini mencontohkan bahwa memori sadar sebagai kejadian yang bisa diingat ulang, yang bisa di-recall ya, dan memori emosional sebagai respon tubuh ya, respon tubuh dan emosi yang bisa muncul seberapa kesedihan, kecemasan atau seberapa tegangnya, seberapa stresnya gitu kan. Nah, karena seseorang bisa aja berkata misalnya, saya sudah memaafkan, tapi badan saya kok masih rasanya ada rasa nggak enak ya kalau tersebut peristiwa itu atau tersebut nama itu seperti ada respon bagaimana gitu di badan saya ini gitu ya. Nah, secara rasional, secara logika, secara sadar, seseorang ini mungkin sudah ngerti bahwa peristiwa itu ya sudah berlalu buat dia. Ya, sudah kemarin-kemarin, kemarin dulu, tahun dulu gitu kan ya. Tapi pada level emosional responnya, respon lama ini masih nyimpen gitu ya, masih nyimpen. Maka ketika ada pemicu tertentu, ada trigger tertentu yang menyebutkan peristiwa itu, yang menyebutkan nama seseorang yang menyakitinya, tubuhnya tetap mengasih respon-respon yang seolah-olah pengalaman itu masih masih ada dekat di dirinya. Nah, inilah salah satu alasan mengapa pemulihan emosional sering memerlukan proses yang lebih dalam daripada sekadar memahami secara logika, secara sadar bahwa oh ya udah saya memaafkan gitu ya.
tapi perlu dikoreksi, perlu ditelaah lebih dalam maksudnya bagaimana dari sisi emosinya, apakah benar-benar sudah melepaskan atau belum gitu ya. Oke, next slide Kak Meta. Oke, di sini kita lihat bagaimana emotional memory ya memicu gejala psikosomatis gitu ya. Di slide ini menggambarkan bahwa pengalaman emosional dapat membuat sistem emosi menjadi aktif di sini ya, bisa dilihat di sini. Kemudian lalu melibatkan sistem stres tubuh gitu ya, termasuk HPA katanya di sini. HPA dan sistem syaraf otonom. Kemudian mempengaruhi fungsi tubuh hingga muncul keluhan yang namanya psikosomatis ya. Waktu diperiksa fisik oleh dokter atau oleh tenaga kesehatan nggak ada apa-apa. Waktu dilakukan pemeriksaan penunjang, laboratorium, radiologi atau pemeriksaan EKG, pemeriksaan yang lainnya juga aman-aman aja. Nah, ini namanya psikosomatis gitu ya. Di slide ini juga menyebutkan kemungkinan respon tubuh seperti jantung berdebar, otot menegang, saluran cerna terganggu, sakit kepala, tubuh yang mudah lelah gitu ya. Nah, jadi tubuh seringkali tidak membedakan sempurna, secara sempurna antara ancaman yang sedang benar-benar terjadi dengan memori emosional. Apakah benar ada sesuatu yang benar-benar terjadi sehingga kita defense atau ini memori lama yang muncul gitu ya. Tubuh kita nggak bisa membedakan. Dan seringkali memori emosi yang lama itu muncul ya terasa masih ada dan bahkan masih sangat dekat ya, masih hidup dalam diri kita gitu kan. Nah, maka jika emosi yang menyakitkan belum diolah dengan baik, tubuh bisa terus berada dalam mode siaga. Ingat, tubuh bisa terus berada dalam mode siaga. Dan bila kondisi ini berlangsungnya lama terus-menerus, keluhan fisik jadi lebih mudah muncul karena pengaruh tadi ya. Di sini dijelaskan mana dia? Dalam slide ini dijelaskan ya. Di sini ada yang lingkaran ini. Jadi di sini ada HPA ya, jadi proses sinyal emosi, kemudian ada deteksi ancaman, kemudian ada HPA di sini. Hipotalamus ada 3 organ HPA, makanya disebut aksis. Hipotalamus, adrenal, pituitary adrenal axis gitu ya. Ini aktif sehingga hormon kortisolnya meningkat gitu ya, aktif. Kemudian di sini ada sistem saraf otonom. Di sini ada detak jantung meningkat, ada otot kaku yang menjelaskan otot kaku, menjelaskan saluran cerna ada keluhan, kemudian menjelaskan adanya sakit kepala yang berulang dan menjelaskan tubuh terasa mudah lelah. HPA apa sih HPA gitu ya? Jadi disebut aksis karena ini merupakan suatu rangkaian kerja yang saling terhubung antara organ hipotalamus di otak ya, mengirim sinyal ke pituitari ada organ, kemudian pituitari merangsang organ adrenal yang melepaskan, hey ya kamu keluarkan sinyal apa namanya ini hormon stresnya, maka keluarlah si kortisolnya. Jadi HPA aksis ini adalah sistem pengatur respons stres tubuh melalui jalur otak dan akhirnya muncullah aktiflah si hormonnya gitu ya. Gampangnya deh, gampangnya bayangkan seperti jalur telepon ya, telepon apapun. Di situ jalur telepon ini saat seseorang stres berarti otak mengirim pesan ke eh, organ-organ kelenjar-kelenjar tertentu ya melalui kabelnya itu, lalu tubuh menyiapkan respon yang siaga ya, gitu, menyiapkan respon siaga sehingga semuanya bekerja sama dan ini disebut namanya aksis di HPA aksis ya eh, apa namanya dari 3 organ gitu ya, hipotalamus, pituitari, dan adrenal aksis. Oke, next slide Kameta. Baik. Nah, ketika emosi tidak pernah benar-benar pergi ya, di slide ini maksudnya menjelaskan seseorang mungkin sudah memahami peristiwanya itu secara sadar, secara logika ya, ada peristiwa itu. Bahkan merasa sudah berusaha memaafkan. Tapi badannya, tubuhnya
dan emosinya ini masih terus meningkat, masih meluap-luap. Jadi slide ini juga menekankan bahwa seringkali seseorang mencoba memaafkan secara sadar, namun respon lama ini masih ada, masih membekas, masih tertinggal, ya. Jadi ini yang menjelaskan kenapa ada orang yang bilang, saya sudah ikhlas, gitu ya, tapi kok masih ada rasa sakit hati ya, gitu ya. Terus kemudian saya tahu saya harus move on katanya gitu ya. Tapi masih sesek kalau ingat peristiwanya, apalagi mengingat kata-katanya katanya gitu ya. Atau ada yang bilang, saya udah tahu masalahnya udah selesai, beres kemarin udah salam-salaman. Tapi saya masih ngerasa belum rileks nih badan ini gitu ya. Jadi persoalannya bukan semata-mata karena peristiwanya, tapi beban emosi ya yang masih tersimpan, masih dibawa kemana-mana. Oke, next slide Kak Meta. Oke, nah di sini, ntar saya hapus dulu lingkarannya. Oke, nah di sini eh intinya adalah yang belum selesai bukan peristiwanya, tetapi emosi yang masih tersimpan di dalam diri. Dan disinilah forgiveness terapi diposisikan sebagai sesuatu yang dibutuhkan oleh orang tersebut, gitu ya. Kalimat ini penting karena seringkali orang berusaha memperbaiki masa lalu yang sebenarnya tidak bisa dirubah. Peristiwa tidak bisa dirubah, kejadian tidak bisa dirubah, masa lalu tidak bisa dirubah. Tetap seperti itu, gitu ya. Padahal yang lebih realistis adalah membantu dirinya untuk apa yang dilakukan? Memulihkan respon emosional terhadap masa lalu tersebut. Gitu. Dengan kata lain, forgiveness bukan menghapus sejarahnya, bukan menghapus peristiwanya, bukan merubah peristiwanya, tapi forgiveness terapi atau forgiveness ini proses melepaskan beban emosi yang terus mengikat pada luka lama. Oke, next slide Kak Meta. Oke, di sini forgiveness and heal ya. Oke, di slide ini menyampaikan pesan bahwa forgiveness bukan berarti membenarkan si pelakunya, membenarkan peristiwanya terjadi, bukan seperti itu. Forgiveness berarti membebaskan diri kita sendiri dari beban emosi. Kita berdamai deh, gitu kan? Nah, karena banyak orang yang menolak kata memaafkan ya, beberapa orang menolak mengatakan kata memaafkan. Kenapa? Karena merasa seolah-olah memaafkan itu sama dengan menyetujui tindakan itu terjadi. Padahal tindakan itu menyakiti dirinya. Padahal maksud dari forgiveness terapi ini tidak demikian. Memaafkan bukan berarti mengatakan bahwa itu terjadi benar, nggak apa-apa, sah saja, tidak seperti itu. Memaafkan juga bukan berarti ya udah kita erase, kita lupakan, kita delete, meniadakan gitu kan, atau membiarkan kekerasan berulang, tidak seperti itu memaafkan. Memaafkan dalam konteks pemulihan adalah memberi kesempatan kepada diri kita sendiri, kepada yang punya diri untuk tidak terus hidup di bawah beban luka ya, apalagi itu luka lama. Ya, biarkan diri kita terbebas dari luka lama atau luka yang kemarin deh. Yang kemarin aja udah past tense ya, udah masa lalu kan ya. Jangan terus dibawa-bawa gitu kan ya. Next slide Kameta. Oke, di sini hipnoterapi dalam perspektif medis. Jadi saya jelaskan terlebih dahulu gitu ya. Eh, di sini jelaskan dalam praktik kedokteran, pendekatan terapi umumnya dapat dibagi menjadi dua. Terapi medikamentosa dan terapi non medikamentosa ya. Di sini saya beri. Oke, medikamentosa dan non medikamentosa. Kemudian di sini kita bisa lihat saja bahwa hipnoterapi ditempatkan di kelompok non medikamentosa. Ini ya.
Di sini letaknya hipnoterapi, ya, di non medikamentosa bersama dengan edukasi kesehatan gitu ya, konseling, mungkin konseling psikologis gitu kan ya, psikoterapi gitu, dan teknik relaksasi ya. Kalau ada yang memahami teknik relaksasi juga ada di sini gitu kan ya. Jadi pada slide ini saya menekankan bahwa hipnoterapi bukan pengganti terapi medis utama, melainkan bagian dari pendekatan terapi pendukung, supporting gitu ya. Eh, dalam perspektif medis, hipnoterapi bukan terapi magis atau mistik gitu ya, bukan pula pengganti evaluasi klinis ya. Hipnoterapi adalah salah satu intervensi non obat-obatan ya yang dapat membantu proses penyembuhan melalui regulasi emosi, fokus perhatian, dan perubahan respon pikiran. Perubahan respon pikiran. Posisinya hipnoterapi ini di komplementer, pengobatan komplementer, bukan disubstitusi untuk mengganti, bukan ya, bukan substitusi tata laksana medis yang dibutuhkan. Jadi harus disingkirkan terlebih dahulu. Tadi ya pasien tadi datang sudah membawa hasil laboratorium yang aman semua, hasil pemeriksaan penunjang radiologi, eh, pemeriksaan penunjang yang lain, EKG yang paling sederhana misalnya gitu ya, atau pemeriksaan-pemeriksaan yang lain yang lebih modern. Ternyata hasilnya normal semua. Artinya disingkirkan terlebih dahulu penyakit-penyakit, adakah penyakit organik, adakah penyakit-penyakit yang kita ketahui, bakteri, virus, parasit gitu ya. Kita singkirkan dulu semuanya. Setelah itu baru kita masuk ke emosinya. Oke. Jika ada penyakit eh, medis, terdiagnosa medis secara nyata, bagaimana posisi hipnoterapi? Nggak apa-apa sebagai pendukung bisa mempercepat ya. Saya ada beberapa klien yang dengan keluhan medis, kemudian minta bantuan juga di medical hipnoterapinya, dan setelah ditangani perbaikannya lebih cepat gitu ya. Oke. Jadi tidak berdiri sendiri. Oke, baik. Next slide, Kameta. Baik, selanjutnya adalah peran hipnoterapi dalam pendekatan komplementer ya, pengobatan komplementer. Jadi di sini, maaf, oke. Jadi di sini disebutkan bahwa hipnoterapi sebagai pendekatan pengobatan komplementer dapat membantu dalam manajemen stres, kemudian regulasi emosi, nyeri kronis, ya, gangguan psikosomatis tentunya, dan perubahan perilaku kesehatan lainnya. Selama semua ini ditampilkan sebagai area dukungan, sebagai pengobatan pendukung, hipnoterapi dalam konteks ikut dalam berperan dalam medis modern ya. Artinya hipnoterapi dapat menjadi jembatan, oke, menjadi jembatan untuk membantu klien kita, untuk membantu pasien ya, membantu seseorang menjadi lebih rileks, lebih terhubung dengan pengalaman batinnya, oke. Kemudian lebih siap memproses emosinya dan lebih mampu membangun respon baru yang lebih sehat. Kemudian di sini hipnoterapi bisa menjadi pintu masuk yang baik untuk forgiveness terapi. Terutama ketika seseorang merasa secara sadar, dia menyampaikan, memahami juga bahwa sudah memahami adanya beban di batin. Dia merasa terbebani. Dia tahu dia batinnya tertekan gitu kan ya. Tapi secara emosional dia belum bisa menyelesaikan sendiri. Ini kita bantu melalui forgiveness therapy. Next slide, Kak Meta. Oke, peran hipnoterapi dalam pendekatan holistiknya, jadi kesehatan modern yang melihat hubungan pikiran dan tubuh ya dapat membantu meningkatkan relaksasi sistem saraf untuk mengurangi respon stres yang terjadi, membantu pemrosesan emosi,
dan mendukung proses penyembuhan secara menyeluruh. Di sini juga dikatakan bahwa hipnoterapi memanfaatkan kondisi fokus perhatian yang meningkat sehingga pikiran menjadi lebih terbuka. Lebih terbuka, kalau sudah terbuka, lebih menerima sugesti terapeutik yang sifatnya positif. Dengan kondisi fokus yang lebih terarah, biasanya seseorang jadi lebih mudah mengenali apa yang sebenarnya ia rasakan, apa yang belum selesai, dan makna baru apa yang perlu dibangun, gitu ya. Kemudian pada titik ini, hipnoterapi bukan sekedar sebagai suatu alat relaksasi, tools untuk merelaksasi, tapi juga membantu proses integrasi antara emosi, makna kehidupan, dan respon tubuhnya. Oke, next slide, Kak Meta. Ya, ops, salah. Oke, betul. Mengapa memaafkan dapat membantu pemulihan emosi? Ya, jadi di sini menjelaskan bahwa proses forgiveness dapat memberi dampak positif pada regulasi emosi dan mengatasi, mengendalikan respon stresnya. Di dalam slide ini disebutkan bahwa memaafkan membantu menurunkan aktivasi si amigdala tadi yang di awal ya, menenangkan sistem saraf otonom, kemudian menurunkan siapa? Menurunkan hormon stres yaitu si kortisolnya. Dan pada saat yang sama mendukung adanya empati, adanya regulasi emosi, serta pengambilan keputusan menjadi lebih sehat buat yang bersangkutan. Secara sederhananya, di sini maksudnya jika seseorang perlahan melepaskan unforgiveness-nya, tubuh dan pikirannya memiliki kesempatan untuk menjadi lebih seimbang gitu ya. Jadi unforgiveness-nya yang harus dilepaskan, perlahan dikikis, direduce, dikurangin gitu. Memaafkan bukan hanya konsep moral atau spiritual sebenarnya teman-teman, tapi juga ini dipahami sebagai proses membantu pemulihan emosi, pengurangan beban stres, dan pembentukan respon yang lebih sehat terhadap pengalaman masa lalu. Berikutnya, Meta, waktu kita 20 menitan ya. Oke, baik. Oke, bicara mengenai forgiveness terapi dan hipnoterapi ya. Dalam hipnoterapi, eh, ini kita perlu menyusun langkah. Ya, teman-teman mungkin sudah di sini para terapis ya, banyak hipnoterapis, ada coach di sini. Jadi pasti sudah menyusun langkah. Yang pertama, identifikasi terlebih dahulu luka emosinya, divalidasi luka emosinya ada di skala berapa dari 0 sampai 10. Kalau 10 sudah bahagia, tidak ada luka, 0 wah luka itu masih sangat terasa. Sekarang ini ada di skala berapa luka emosinya? Taruh kata misalnya terlalu disakiti pada saat dibully zaman sekolah 3 tahun yang lalu dan masih terasa, klien bilang saat ini ada di skala 1. Wah, sangat menyakitkan, ya. Kemudian setelah itu lakukan relaksasi terlebih dahulu, fokuskan perhatiannya. Kalau dalam hipnoterapi bisa melalui tes sugestivitas, gitu kan. Kemudian lakukan pemrosesan emosi, ini bisa dengan object imagery, gitu. Terus kemudian disampaikanlah sugestinya ya. Hadirkan dulu peristiwanya ya. Peristiwanya hadirkan jika itu karena disakiti oleh seseorang, hadirkan seseorangnya, beri gambaran yang nyata ya. Bahkan gambarannya yang tadinya bisa saja dikatakan apa warnanya yang ada. Gambarannya seperti apa? Oh, dia mukanya marah sekali. Warna yang ada adalah warna hitam misalnya gitu kan.
Oke, kalau dia laki-laki misalnya diganti menjadi biru. Kalau kalau berani supaya apa namanya ini kesepakatannya menjadi warna-warna yang healing gitu kan. Biru muda, hijau muda, atau jika perempuan dengan warna pink dan setelah diganti kemudian diskala lagi gitu kan, diberikan reframing terlebih dahulu ya, spot-spotnya, memaknai ya, memaknai peristiwanya gitu kan. Kemudian ditanya lagi skalanya ya. Jadi dalam reframing makna ini memaknai ulang kejadian dari sisi yang lebih positif, sisi yang lebih sehat gitu ya. Terus kemudian sugesti memaafkan untuk mencapai ketenangan emosional dan keseimbangan diri ya di sini. Oke. Dan proses ini mungkin di pertemuan pertama dari skala satu dia naik 2 skala. Kalau saya menilai naik 2 skala itu sudah bagus, sudah baik. Oke, sekarang lukanya ada di berapa skalanya? Di 3 misalnya jadinya. Jadi 3 pada saat selesai di reframing, selesai di object imagery, dilepaskan emosinya. Sekarang di skala 3. Buat saya itu sudah kemajuan, perlu dihargai gitu ya. Terus nanti pertemuan lagi berarti kan ya, pertemuan lagi ulangi prosesnya, terutama jika emosi lama muncul kembali dan repetisi ini menjadikan lukanya terus berulang. Jadi harus latihan. Emosinya harus pelatihan, terus menerus dilatih gitu ya. Jadi bisa saja satu klien bisa beberapa kali kunjungan gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya Kameta. Jadi forgiveness terapi bukan pemaksaan ya. Dalam praktiknya eh, forgiveness terapi ini tidak bisa dipaksakan seseorang langsung memaafkan. Dari satu langsung, oh udah saya udah relax santai udah di 7 gitu ya. Berapa poin naiknya? Berarti 6 poin mencapai eh, lebih tenang, lebih relax, lebih bahagia gitu ya artinya. Ini nggak bisa dipaksakan. Yang dilakukan kita harus membantu klien, kita harus membantu orang-orang terdekat untuk melakukan kendali dalam emosinya. Kendali emosi ada di dalam pikirannya sendiri, gitu kan. Jadi perlu motivasi dari yang bersangkutan. Motivasi ini dia harus merasa cukup aman ya dengan adanya motivasi bahwa saya ingin memaafkan, gitu kan. Kemudian yang bersangkutan harus mengenali luka yang masih aktif, yang mana, gitu ya, lukanya yang mana. Kemudian kita memberikan ruang bagi emosi yang tertahan, kita kasih ruang, biarkan dia keluarkan, ya. Kita kasih ruang untuk emosinya dikeluarkan terus. Kemudian bertahap membangun cara pandang yang baru, reframing tadi, ya, supaya lebih menenangkan. Jadi, forgiveness therapy ini adalah proses, bukan suatu paksaan. Dan dalam proses ini tentu dibutuhkan kesiapan dari yang bersangkutan, bahkan mungkin pengulangan, ya. Dan kita mendampinginya dengan tepat. Oke. Dari kesimpulannya, eh, s- pada hari ini bahwa pemulihan dari luka emosional yang sering memerlukan proses yang berulang, gitu ya. Melalui proses ini, seseorang dapat mengubah persepsi. Persepsi adalah hasil proses pikiran manusia, ya. Persepsi terhadap luka emosinya, menenangkan respon emosi terhadap masa lalu, ya. Pengalaman itu ada di proses pikir kita. Jadi harus ditenangkan. Kemudian membangun komunikasi batin, ya, komunikasi batin diri sendiri, kondisi diri sendiri untuk menjadi lebih sehat. Dan yang terakhir adalah mengambil aksi, ada actionnya. Mengambil aksi memaafkan dengan tulus, gitu ya. Dan forgiveness therapy dilakukan tanpa harus bertemu dengan orang yang telah menyakiti. Oke. Tanpa harus mengulang kembali peristiwanya, benar-benar terjadi kembali di hadapan kita tidak, gitu ya. Tapi kembali hadir dulu di pikiran kita. Tadi ya langkah-langkahnya. Jadi intinya memaafkan bukan proses instan, memaafkan adalah proses yang bertahap
untuk membantu pikiran, emosi, dan tubuh kembali selaras. Next slide, Kameta. Oke, di slide penutup ini mengingatkan bahwa luka emosi sering tidak hanya tersimpan dalam ingatan, tapi juga dalam cara kita berpikir, cara kita merasakan, dan cara kita merespon kehidupan ini. Di sini ditekankan bahwa melalui proses yang berulang, emosi dapat menjadi lebih tenang, ya, proses berulang di forgiveness-nya, emosi menjadi lebih tenang, dan tubuh perlahan kembali merasa aman dan nyaman. Pada bagian bawah ditegaskan bahwa memaafkan bukan berarti melupakan, melainkan memberi diri kesempatan untuk hidup tanpa terus membawa luka tersebut. Oke. Jadi pada akhirnya memaafkan adalah hadiah, hadiah untuk diri sendiri, bukan untuk menghapus masa lalu. Masa lalu tetap ada, tapi untuk mengurangi beban yang kita bawa pada setiap harinya termasuk hari ini. Bukan berarti kejadian tersebut tidak penting, tapi berarti diri kita penting untuk dipulihkan. Bukan kejadiannya yang tidak penting, tapi diri kita, diri manusia penting untuk dipulihkan. Oke, yang terakhir Kameta. Baik, terima kasih atas perhatian Bapak Ibu, teman-teman sejawat, rekan-rekan semua, para terapis yang telah hadir pada sore hari ini. Semoga materi ini memberi sudut pandang yang baru atau mengingat kembali bahwa luka emosi dapat berdampak pada tubuh dan proses memaafkan salah satu yang bisa difasilitasi dengan pendekatan yang tepat dapat menjadi bagian dari pemulihan yang lebih utuh. Semoga kita semua bukan hanya semakin paham tentang luka emosi, luka emosional, tetapi juga semakin bijak dalam membantu diri sendiri dan membantu orang lain untuk pulih dengan lebih sehat, lebih tenang, dan lebih manusiawi tentunya. Dan bila ada proses emosi yang terasa belum selesai, kadang dibutuhkan bukan sekedar nasihat ya, bukan sekedar nasihat, tetapi butuh ruang yang aman, pendekatan yang tepat, dan pendampingan yang profesional. Karena tidak semua luka itu terlihat, tapi ingatlah banyak luka yang tetap bisa dipulihkan ketika ditangani dengan pendekatan yang aman, ilmiah, dan manusiawi. Terima kasih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Dan memaafkan tidak selalu harus bertemu dengan orangnya. Memaafkan tidak selalu harus diketahui oleh orangnya. Memaafkan juga tidak membutuhkan aplaus dari orang lain. Karena pada akhirnya memaafkan adalah jalan. Jalan untuk kedamaian dan kebahagiaan diri kita sendiri. Untuk hidup, kita pilih bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Oke, silakan Kak Meta. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Coach Dr. Ira untuk pemaparannya luar biasa sekali ya Bapak Ibu teman-teman semuanya. Dan izin mohon maaf saya ada kendala di kamera jadi mohon maaf untuk off cam ya. Ya, baik Oke, Kak Meta. baik. Bapak Ibu semuanya dan teman-teman tadi kita sudah mendengarkan gitu ya pemaparan dari Coach Dr. Ira bahwa ternyata dari luka emosi gitu kan, dari luka yang kita pendam, ternyata itu akan jadi ini apa namanya psikosomatis yang tadi disampaikan ya Dok ya, betul ya? Ya, Jadi ya. nantinya malah ke lambung, GERD, malah Hmm. ini saya termasuk nih kayaknya. Ah, GERD, kemudian yang kita kira, "Oh ini lambung nih," gitu ya, malah juga yang saya tahu ke kulit juga ya, Dok, ya, bisa ruam ya ya ada, ke ada. kulit, apalagi yang lebih bahaya ke organ-organ vital seperti itu Ya, jantung, bahkan ke
pencernaan juga. Ya, Nah, oke, dari tadi materi yang sudah disampaikan, mungkin ada yang mau ditanyakan? Mungkin pertanyaan mau berapa nih, Dok? Berhubung kita mungkin waktunya sudah ini ya, ya sudah dekat singkat jam ya, sudah 5 ya. dekat Ya, mau war mau takjil nih, siap-siap teman-teman. ya takjil. Betul. Oke, boleh Oke, mungkin dua mungkin kali ya. dua ya, boleh. Oke, Oke, baik. teman-teman, Bapak Ibu semuanya, apabila ada yang mau ditanyakan, boleh nanti open cam, open mic, atau boleh mau disampaikan di chat Zoom juga boleh. Oke, ada Pak Anton ya. Oke, dari Pak Antoni. Hmm? Izin tanya Bu Dokter, karena di awal slide tadi dijelaskan bahwa psikosomatis itu tidak bisa dideteksi oleh dokter. Artinya jika diperiksa hasilnya normal, namun klien tidak merasa nyaman nah di lambung, perih, dada sesak, berdebar, dan lain-lain. Apakah untuk saat ini belum ada alat canggih kedokteran untuk mendeteksi psikosomatis dan akibat atau gejalanya? Seperti itu, Oke, Dok. ya Pak Anton, halo, selamat sore. Ya, eh, jadi psikosomatis sebenarnya kita di dunia medis ada namanya skala stres ya, itu ada Q&A-nya, skala stres. Stres ada yang dari WHO, ada yang dari Kementerian Kesehatan, jadi mengukur tingkat stresnya. Ada di ringan, ada di sedang, ada di berat. Kadang-kadang saya pernah menyelenggarakan satu apa namanya di satu komunitas ya 40 pekerja itu begitu diminta untuk mengisi, ternyata cukup lumayan ya, sekitar 20 orang itu berada di sedang ke berat. Nah, ini yang akhirnya nanti butuh konsultasi untuk merilis lukanya, stresnya. Jadi alatnya bukan seperti alat stetoskop. Jadi kalau dengan stetoskop dia masih normal aja, kalau dengan EKG normal aja, tapi masih ada rasa berdebarnya. Ini saya sendiri pernah mengalaminya ya pada saat menjadi Mahmud ya. Mama muda. Kalau sekarang udah mama tidak muda ya. Hmm. Oke, jadi pada saat itu yang saya rasakan adalah kok seperti ada berdebar gitu ya, seperti ada berdebar, seperti ada apa ya kayak dicubit gitu ya. Tapi pada saat melakukan pemeriksaan eh, general lebih dalam, bahkan ketemu dengan dokter jantungnya, tidak ada apa-apa gitu kan ya, tidak ada apa-apa. Cuman zaman itu saya belum pinter ya kayak sekarang gitu ya Pak Anton ya. Jadi saya pikir oh ya udah begitu dibilang nggak ada apa-apa ya udah saya udah lebih tenang, lebih rileks dan easy going aja dengan kehidupan ini gitu. Tapi setelah saya mempelajari oh ternyata mungkin ada sesuatu, ada pengalaman emosional yang ke-trigger sehingga muncullah rasa yang tidak nyaman ya di dada itu gitu Pak Anton. Jadi ini memang paling mungkin tidak ada alat seperti yang namanya stetoskop maupun EKG ataupun di sini ada dokter Dilan ya tadi saya lihat ya. Ya dok ya. Kemudian atau misalnya radiologi gitu kan itu kan untuk memeriksa secara organik ya atau ekokardiogram untuk jantung itu untuk memeriksa secara organik ya Pak Anton ya untuk memeriksa secara organiknya kalau organiknya aman terus kemudian bahkan sudah dilakukan pemeriksaan laboratorium misalnya untuk cek kesehatan jantungnya ada enzim-enzim jantungnya juga dalam batas normal artinya bagus saja tapi kok masih ada rasa berdebar ya. Nah, baru kita berpikir ke masalah pengaruh emosi gitu. Jadi nggak bisa dibolak-balik ya. Kalau kalau berdebar berarti emosi nih. Nggak selalu seperti itu. Tapi dicek dulu secara organnya. Dicek dulu penyakit organ atau penyakit tadi yang saya sebutkan ya, bakteri, virus, jamur, parasit itu ada nggak? Kalau nggak ada, berarti wah jangan-jangan gitu. Itu pun masih suspek, masih dugaan medis gitu ya. Wah jangan-jangan emosinya nih, ya emosionalnya ada apa? Kita tanya. Ada kejadian apa belakangan ini? Tidak ada katanya bilang gitu ya. Bulan lalu atau tahun-tahun lalu ada kejadian yang tidak nyaman gitu? Nah, nanti dia mengingat recall ya. Nah, terus oh iya ini tuh kejadiannya. Ini saya sekarang aja saya gemetaran. Jadi saya pernah punya ada klien juga pasien ya. Pasien di satu klinik, dia bahkan sampai shaking gitu ya, gemetaran badannya. Nggak bisa masuk kerja bahkan gitu ya. Nah, itu. Jadi alatnya nggak ada memang, tapi kita melalui kuesioner bisa. Terus kemudian kita juga melalui pada saat diskusi, pada saat wawancara, interview atau dalam dunia kedokteran dinamakan anamnesa itu
gesturnya nggak nyaman atau bahkan sampai shaking ya, sampai gemetaran. Demikian Pak Anton, apakah menjawab? Ya, sama-sama Pak Anton. Pak Anton boleh saya tahu eh, ininya sebagai terapis, hipnoterapi atau dokter? Mohon maaf. Terapis, oke Pak Anton. Ya, Pak Anton kalau sebagai terapis paling bekalnya adalah melalui itu ya Pak Anton ya, tanya jawab ya, ada di Kemkes, ada WHO gitu ya, yang sudah divalidasi tentunya, ya yang bisa kita bawa, yang tervalidasi, gitu ya Pak Anton ya. Oke, ya sama-sama. Terima kasih. Oke, baik. Oke, Berikutnya, ya baik. terima. Tadi dari Pak Anton ya, sudah terjawab ya begitu ya, Pak. Ada mungkin pertanyaan selanjutnya, yang mau open mic boleh, open cam boleh juga. Atau kalau yang malu-malu boleh di chat Zoom, seperti Pak Anton tadi ya. Iya, Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu terkait materi hari ini nih. Oke, belum ada nih dok kayaknya. oke, sorry. Apa Tadi ada? saya mute ya. Iya. Nanti bisa Oh, juga nanti melalui chatting grup ya. Teman-teman udah ada di grup ya. Nanti bisa di chat di grup. Kalau ada pertanyaan ya Kak Meta ya. betul. Hmm, oke. Baik. Terima kasih Kak Meta. Waktunya sudah hampir jam 17. Oke, baik. Oke, kalau gitu sudah tidak ada pertanyaan lagi ya Bapak Ibu semua ya. Sebelum ditutup nih, kali aja ada, oh nih masih ada waktunya gitu, masih mau nanya lagi, itu masih bisa nih. Oke, Oke. nampaknya sudah tidak ada Oke. lagi ya dok ya. Oke, nanti jangan lupa di ini ya, di screenshot ya kamera ya. Boleh Oke, open cam boleh, nggak apa-apa. oke. Off cam juga boleh, nggak apa-apa. Oke, kalau gitu mungkin sebelum ditutup kita akan dokumentasi dulu mungkin ya Ya, dok ya. betul. Teman-teman Bapak Ibu Silakan. semuanya izin di open kameranya, kita akan dokumentasi sebentar. Oh ya, terima kasih Coach Paul, Coach Wiwin, Pak Coach Paul Suswanto, lagi jalan. Pak Pak Vincent, Pak Antoni tadi udah bertanya, Dava, Marlina, Dokter Priska ya, Pak Martin, Pak Ali, ada Coach Reski, thank you Coach sudah hadir, Kak Imelda, Vina, Gusti Komang, dan Eni Nuraini. Oke, terima kasih. Yuk silakan Kak Meta. Oke, sudah ada lagi yang mau open cam biar kita capture. Oke, kalau gitu masih ada yang mau open cam? Saya mulai yang pertama ya. Oke, boleh ada yang mau bergaya sedikit? Satu, dua. Oke. Oke, ada yang sesi dua, ada yang belum open cam mungkin kita buka kameranya dulu sebentar, Bapak Ibu. Oke, satu, dua. Oke. Oke, kalau gitu saya izin share yang tadi lagi ya buat Bapak Ibu semuanya yang tadi belum eh, mau join untuk member IACT Indonesia. Boleh jangan lupa di screenshot di nomor WA-nya ya. Jadi nanti kalau mau daftar, itu pendaftarannya di nomor berikut. Nanti manfaatnya ini banyak sekali seperti itu. Nanti ada pre-webinar, kemudian yang biasanya harganya sekitar 50 sampai 500 ribu, Bapak Ibu bisa free nih di sini. Kemudian networking dengan praktisi pengembangan diri dan kesehatan mental tentunya ya. Jadi nanti bisa sharing-sharing. Kemudian ada grup juga diskusi terkait kasus atau permasalahan pengembangan diri dan tentunya ada akses file rekaman setiap webinar. Nah, untuk membernya itu hanya di 200 ribu saja per tahun atau setara minum kopi nih, minum kopi
sehari malah ya. Kalau minum kopi sehari 17.000, ini 17.000 tuh hanya per bulan, tapi manfaatnya banyak sekali. Nah, untuk Bapak Ibu semuanya dan teman-teman yang mau mendaftar menjadi membership IACT Indonesia, itu boleh langsung ke WA, di di screenshot boleh ya untuk WA-nya, atau jangan lupa juga follow Instagramnya @IACT Indonesia. Seperti itu. Baik, terima kasih untuk Coach Dokter Ira atas materi hari Terima ini. kasih. Terima Ya, kasih dan untuk semuanya. Bapak Ibu semua yang sudah hadir hari ini juga terima kasih. Selamat yang mungkin mau siap-siap mau mudik, mau menjelang juga buka puasa. Mudah-mudahan kita nanti Idul Fitri sudah siap ya memaafkan diri kita sendiri dulu, kemudian kita lebih legowo gitu ya Dok ya, saling memaafkan orang lain dan tentunya keluarga kita semua. Baik, kalau gitu saya Meta Ilham, saya pamit undur diri. Selamat menyambut Idul Fitri dengan hati yang bersih dan tubuh yang sehat. Bapak Ibu semuanya, sampai jumpa di webinar berikutnya. Sampai Selamat sore, jumpa. wassalamualaikum Ya, terima warahmatullahi kasih. Ya, terima wabarakatuh. kasih. Sampai jumpa. Pilih bahagia. Pilih bahagia ya, Dok. Yes, pilih bahagia. Oke. Izin ditutup ya. Satu, dua, tiga.